Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Bapak Ibu jamaah Masjid Sayyidah Aisyah rahimahullah. Alhamdulillah nikmat karunia Allah SWT kita masih diperkenankan untuk bisa berwajah pada kesempatan bagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan belajar kita pada bagian ini menambah keimanan kita kepada Allah SWT. Bapak Ibu rahimahullah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang akhlak terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi persoalan kita bagaimana kita berakhlak kepada Rasulullah. Walaupun mungkin kalau orang awam ada Rasul sudah tiada, sudah jauh dari sebelum kita, dan tidak ada bagaimana kita mau berakhlak. Kita sebagai seorang muslim mesti kita punya keyakinan, punya pemahaman dan amalan yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebelum masuk pada pembahasan kita, mungkin mengawali kita menyampaikan apa itu akhlak. Karena mungkin kita juga seringkali melihat atau mendengar kata yang hanya sama dengan akhlak. Ada etika, ada norma yang mungkin secara umum orang katakan hampir sama. Maka akhlak ini pengertiannya khusus untuk kita kaum muslimin. Kata akhlak dari kata khuluq yang artinya perangai, tabiat, pekerti, atau tingkah laku. Jadi akar yang sama dengan kata akar katanya adalah dari khalaqa, yang berarti mencipta, khaliq. Jadi akar yang kata yang sama dengan khaliq termasuk dengan makhluk. Akhlak, khaliq, makhluk itu berasal dari akar kata yang sama, itu khalaqa. Maka dalam Dairatul Ma'arif dikatakan al-akhlaqu hiya sifatul insani al-adadiyah, yaitu sifat-sifat manusia yang terdidik. Nah, ini sudah menuju pada akhlak yang memang seharusnya dimiliki oleh manusia. Ada sifat yang memang terdidik. Ini secara bahasa beberapa ulama, saya ambil contoh Imam Ghazali memberikan pengertian akhlak, membuat akhlak fal qulubu ibaratun an hayatin fil nafsi rasifatun anha tasdurul af'alu bi suhulatin wa yusri min ghairi hajatin ila fikrin wa ruqyah. Jadi apa ya? Yang memang sudah ada sifat yang sudah tertanam di dalam diri kita, yang kemudian menimbulkan sebuah perbuatan atau amalan yang kita lakukan itu dengan mudah, dengan gampang, tanpa harus dipikir dulu. Jadi kita melakukan sesuatu itu tanpa harus dipikir dulu, langsung spontan sebenarnya. Ya, pemahamannya hanya sama juga disampaikan oleh Ibrahim Anis. Al-khuluq halun min nafsi, jadi kondisi atau kondisi keadaan nafs, ya, jiwa. Rasihatun tasduru anha af'alu min ghairi awsal min ghairi hajatin ila fikrin wa ru'yatin. Jadi hampir sama dengan jadi sifat yang tertanam di dalam jiwa, yang dengannya lahir bermacam-macam perbuatan, baik itu
perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk tanpa didahului dengan pemikiran ataupun pertimbangan. Jadi ini pengertian akhlak secara umum, jadi akhlak. Apa yang kita lakukan secara spontan. Misalnya contoh gampang, kalau kita kepaduk gitu ya, dan tersandung, apa yang kita ucapkan, ya itulah akhlak diri kita gitu. Ya, ada yang mengatakan astagfirullah, ya. Tapi ada juga yang mengatakan kebun binatang yang keluar dari mulutnya. Inilah akhlak orang itu. Jadi kita bisa melihat seseorang dari apa yang dia lakukan secara spontan. Akhlaknya baik atau akhlaknya buruk, nah, tanpa ada pertimbangan dipikir dulu, wah ini saya mau ini bagus apa enggak, baik apa enggak, tapi spontan. Ya contoh tadi, ketika tersandung, ucapan yang keluar dari mulut kita apa? Apakah kita istighfar atau kita malah mencaci maki, ya? Atau mungkin ketika anak kita menjatuhkan barang yang berharga bagi kita, HP gitu. HP-nya sengaja atau tidak sengaja oleh anak jatuh di depan mata kita. Apa yang kita ucapkan atau lakukan? Kan kadang refleks gitu ya, bocah gitu. Ada. Ini pengertiannya akhlak ya, secara umum. Dan akhlak itu ya ada dua, akhlakul mahmudah ya, dan madhumah, akhlak yang baik dan akhlak yang baik. Oke, kita masuk kepada mungkin pertanyaan kita yang tadi saya katakan orang awam katakan, mengapa sih kita harus berakhlak kepada Rasul? Ya, padahal kan beliau sudah tidak ada. Jadi kan orang berakhlak kan ketika berhadapan langsung. Maka ya kita memang harus berakhlak kepada Rasul, karena memang itu menjadi tempat kita bersuri toladan. Allah di dalam Al-Quran berfirman, wa qul nikmatu fa sayarallahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun. Kul, katakanlah, beramalah kamu, ya, nanti Allah, Rasul dan orang-orang mukmin itu akan melihat amal perbuatan kamu. Atau dari yang sudah sering kita lihat dan kita dengar, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh ada pada diri Rasul ya, suri toladan bagi kita semuanya, yaitu liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang-orang yang beriman ya, kepada Allah dan juga hari akhir. Jadi hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah yang akan dan mau mensuri toladani hidup dan kehidupan Rasulullah SAW. Orang yang tidak ada iman tidak mungkin. Maka ada beberapa akhlak yang wajib kita amalkan terhadap Rasulullah SAW. Minimal ada 6. Saya menyampaikan 6 akhlak terhadap Rasulullah. Yang pertama adalah ridho, beriman kepada Rasulullah. Ridho itu maksudnya rela. Ini ridho adalah memiliki hubungan yang tinggi. Jadi kita itu memang harus rela, ya, ikhlas, ya, menerima Muhammad Rasulullah ya, sebagai Rasulnya, sebagai teladannya, yang kita sudah tahu semuanya dan sudah bersumpah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersumpah, bersaksi
Saya katakan bersumpah mungkin orang kita itu lebih sakral katakan sumpah. Kalau janji tinggal janji. Sumpah. Jadi kita sudah bersumpah, apa sumpah kita? Bahwa kita itu yakin Muhammad itu Rasul, yaitu apa? Utusan ya, Rasulullah, ya, utusan Allah. Karena memang tuntunan Allah ya, tidak langsung diberikan kepada manusia satu demi satu, tetapi melalui orang-orang tertentu. Itulah ya, yang sudah diucapkan oleh Allah agar pedoman yang menjadi tuntunan atau panduan hidup manusia itu bisa sampai kepada manusia. Sehingga Rasul memang diambil dari golongan manusia, bukan dari golongan malaikat atau apalagi jin, agar kita bisa mengikuti tuntunan yang Allah berikan lewat Rasulnya. Jadi ridho kepada Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Dan sering ya raditu billahi rabba wa bil islam dina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dan sering katakan raditu billahi rabba, aku ridho rela ya Allah sebagai Rabbku, Allah sebagai Tuhanku, Allah sebagai pencipta dan pemelihara hidupku. Wabil Islam dina, dan Islam menjadi agamaku, pedoman hidupku, keyakinanku. Wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan Muhammad adalah nabi dan utusan. Ini kaitannya dengan keridhaan. Jadi kita harus ridho, rela betul. Ya, makanya kita ini sebagai seorang muslim memang semestinya dan seharusnya untuk belajar tentang sirah nabawi. Seperti apa hidup dan perjalanan hidup Rasul, itu yang menjadi teladan kita. Dan memang konsekuensi dari keridhaan kita ya memang cukup berat. Kenapa? Yang kita harus sami'na wa ata'na. Wa ma ataakum Rasul wa khuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini konsekuensi dari kita itu kepada Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Maka apa? Apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul lakukan, dan apa yang dilarang tinggalkan. Jadi kita, nah disinilah kita harus belajar pertama tadi sirah nabawi, ya. Kedua ya sunnah-sunnah ajaran yang Rasul berikan itu seperti apa, bagaimana. Maka wajib hukumnya dari kita untuk mempelajarinya. Ya, bagaimana kita akan tahu perintahnya kalau kita tidak pernah belajar tentang sunnah-sunnah Rasulullah. Ya, contohnya mungkin kita di bulan Ramadan, apa amalan-amalan yang Rasul tuntunkan kepada kita? Ya qiyamul lail. Qiyamul lail, kalau Rasul qiyamul lail itu memang tengah malam yang sepertiga malam yang terakhir. Ya, kita zaman sekarang kita lebih suka yang habis isya ya, awal malam. Kalau Rasul ya sepertiga malam yang terakhir. Memang berat. Kemudian apa yang dilarang? Ya di bulan puasa contohnya banyak larangan. Ya, larangan yang berkafarat jelas, misalnya melakukan hubungan suami istri siang hari, walaupun suami istri tetap saja nggak boleh, ya, ketika kita berpuasa. Maka orang yang melakukan itu mendapatkan kafarat denda. Termasuk larangan untuk bergunjing, bergibah, itu kan larangan. Kenapa? Itu akan mengurangi bahkan
meniadakan pahala puasa kita. Yang kedua, mencintai dan memuliakan Rasul. Cinta, ya. Cinta itu sesuatu yang kita itu selalu ingin ya, dekat gitu kan. Ini kalau bapak-bapak kan sudah biasa, ya, sudah pernah merasakan semua lah ya. Dulu waktu muda gitu kan. Nah, ketika kita cinta dan merasakan dekat cinta gitu kepada lain jenis, pasti kan kita ingin ketemu, ingin dekat, ingin ngobrol. Rasanya kalau dekat ngobrol itu hati kita senang, gitu gitu. Jadi rasanya kita senang. Dan cinta kepada Allah itu melebihi cinta kita kepada manusia. Ya. Kalau yang sekarang kita cinta kepada anak, gitu kan. Kita mencintai anak, gitu ya, senang sekali rasanya lihat anak kalau yang masih kecil, gitu yang bermain, lihat senang banget kan gitu. Inginnya bersama dengan anak. Maka cinta kita ya kepada Allah dan Rasul itu harus yang nomor satu, mahabbatul ula, cinta yang pertama. Tidak boleh cinta yang ketiga. Ada cinta, tiga tingkatan cinta. Mahabbatul ula, mahabbatul wusta, mahabbatul adna. Itu pertama, cinta yang pertama, yaitu kita itu harus mendahulukan Allah dan Rasul. Maka ketika Allah dan Rasul memanggil, mesti hati kita harus senang, gitu ya. Jangan sampai misalnya baru yang lagi puasa, baru sholat zuhur, kemudian pulang, baru bekerja sebentar, gak terasa terus asar. Aduh, asar malah begini terus asar itu. Itu kan berarti perasaan kita nggak senang dipanggil Allah. Alhamdulillah sudah asar gitu ya. Tapi kalau sudah aduh itu kan berarti ada perasaan tidak senang kita. Dengan panggilan Allah bahwa waktunya sudah datang untuk melaksanakan sholat. Itu secara spontan tadi. Makanya itu akhlak kita kepada Allah dan Rasul. Jika kita hati kita kata, aduh begini sih, masal ya. Berarti akhlak kita kepada Allah dan Rasul itu bukan akhlak yang baik. Itu mahabbatul ula, mahabbatul wusta, ya, cinta yang tengah. Nah, kita boleh mencintai manusia, ya, istri, anak, saudara, ya, boleh kita cintai, ya. Tapi jangan sampai menurunkan ya derajat kita kepada mahabbatul adna, cinta yang hina. Yaitu ketika cinta kita itu kepada manusia, kepada harta itu melebihi cintanya kepada Allah dan Rasul. Ya contoh, karena saking cintanya dengan harta kita, diminta zakat, enak teman sih. Ya. Kerja sendiri, capek sendiri, kasihkan orang fakir miskin, bagi-bagi kepada orang. Ini berarti kita sangat cintanya kepada harta melebihi cintanya kepada Allah dan Rasul. Maka di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 24 Allah ya mengingatkan kepada kita. Qul, katakanlah, in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum, ya, katakanlah jika ya di sini cintanya kamu kepada bapak-bapak kamu, kepada anak-anak kamu, kepada saudara-saudara kamu, kepada istri-istri kamu atau pasangan kamu, wa ashiratukum, ya, kemudian terhadap keluarga kamu, wa amwalukum iktaraftumuha, ya, kepada
amal harta yang kamu usahakan, ya. Wa tijaratun tasawna kasadana, kemudian perdagangan usaha kita, ya, yang kita takut usaha kita jadi bangkrut. Wa masakinu tardawna, dan juga rumah tempat tinggal kita yang kita sukai. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi, lebih kamu cintai daripada cinta kamu kepada Allah, kepada Rasulnya, dan jihad fi sabilillah. Fatarabbasu, maka ya diingatkan oleh Allah, fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'tiyallahi bi amri, sampai Allah mendatangkan keputusan. Ini bahasanya halus, tapi sebetulnya menekan kita, mengingatkan kita. Jadi silakan kamu cinta pada keluarga, hartanya, tapi ingat, tunggu saatnya keputusan Allah. Artinya apa? Kamu akan mendapatkan, ya, balasan atas perbuatan kamu. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang fasik. Ya, orang fasik bisa jadi kita, yaitu tadi ngaku Islam, bersyahadat, ya, tetapi ya, ternyata perbuatan kita masih lebih mengutamakan urusan dunia dan keluarga daripada Allah dan Rasulnya. Jihad fi sabilillah, ya. Maka jihad fi sabilillah sekarang, ya, bagaimana Islam terus tetap bisa berkembang, ya, jangan sampai mundur. Bagaimana anak-anak kita itu harus mendapatkan pendidikan akidah, ibadah yang baik, tanggung jawab kita. Maka ketika di sini ada masjid kok tidak lingkungan anak-anak dibiarkan, gimana tanggung jawab kita? Maka masjid ini adalah merupakan wahana untuk mengkader anak-anak kita menjadi muslim yang sejati, menjadi mukmin yang sejati. Harus sejak ini. TPA, TPI. Ketika ada TPA, TPI, maka uluran tangan kita perlu, ya. Ustaz-ustazah yang mengaji butuh bantuan kita. Kita tidak bisa ilmu, tidak bisa tenaga, finansial kita berikan kepada mereka untuk mensupport anak-anak kita. Oke. Jangan sampai fatarabbasu, tunggu. Jangan sampai ancaman Allah ini menimpa pada kita. Karena tadi, kenapa di akhir ayat wallahu la yahdil qaumal fasiqin, ya. Bisa jadi kita yang Islam itu, tapi kita itu fasik. Karena apa? Tadi lebih mengutamakan urusan dunia, urusan keluarga daripada Allah dan Rasulnya. Ketika ada panggilan Allah dan Rasul, mestinya sami'na wa ata'na. Bahkan Rasul di sini satu ketika bersabda, wa al-walladzi nafsi biyadihi, ya. Ini bersumpah dengan demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. La yaqulu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Jadi demi Allah yang jiwaku ada padanya, tidaklah dikatakan orang itu beriman sempurna imannya sehingga atau sampai dia lebih mencintai aku Rasul daripada mencintai dirinya, hartanya, ya, anak-anaknya atau orang tuanya dan manusia kebanyakan. Maka ada sebuah cerita dari Rasul, ada seorang sahabat yang suatu ketika itu panas dingin menggigil gitu ya, Imam. Ketika ditanya, kenapa kok nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa, kamu jadi demam? Ternyata
saking rindunya dia kepada Rasulullah, 3 hari tidak bertemu dengan Rasulullah, dia itu sakit. Jadi bisa dibayangkan kalau kita cinta kepada anak ya, tidak lihat anak itu ya, mungkin 1-2 hari, 3 hari karena pergi ke rumah saudara, seperti itu. Maka kepada Allah dan Rasul harus lebih daripada cinta kita ketika kita tidak bertemu dengan anak istri. Ketika mungkin anak istri pergi ke tempat saudara, itulah yang dinamakan cinta kepada Rasulullah dan memuliakannya. Yang ketiga, mentaati dan menghidupkan sunnahnya. Sunnah itu jalan ya. Jadi apa yang sudah dicontohkan, jalan tata laku kehidupan Rasulullah, itu mari kita hidupkan. Jadi kita mesti tadi sami'na wa ata'na, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang sami'na wa ata'na pada Allah dan Rasul ini akan mendapatkan ampunan. Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ya. Jika kamu ya mencintai Allah, ya, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah itu akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, kemudian akan mengampuni dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim, karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fattabi'uni, ikutilah aku, ini perintah. Jadi bagaimana kita mengikuti Rasul? Ya tadi sekali lagi kita harus banyak-banyak mengkaji hadis Rasul. Ya, banyak kitab-kitab yang sudah disarah, yang sudah diterjemahkan. Maka wajibnya bagi kita untuk mengkaji, mempelajari, walaupun bertahap sedikit demi sedikit. Hanya kita Riyadhus Shalihin, Nailul Awtar, kemudian Bulughul Maram dan sebagainya. Tapi akhirnya mestinya ya yang mengkaji, yang memiliki diskusi, kan kita akan paham mana yang sahih, mana yang hasan dan mana yang sahih. Di ayat yang lain, ya memang Rasul diutus untuk kita semuanya taat kepadanya. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Dan tidaklah kami mengutus Rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Jadi kita harus mentaati dan menghidup-hidupkan ihya sunnah, menghidup-hidupkan sunnah Nabi. Ya, besok kalau bisa kita hidupkan iktikaf. Iktikaf Rasul sudah biasa untuk melakukan iktikaf. Saya ini kakinya ternyata semutan. Jadi kita tetap menghidupkan, ya dulu kan jalan sekali. Kain agak ini alhamdulillah sudah banyak orang yang membiasakan iktikaf, sudah ramai ya. Cuma tahun kemarin karena pandemi, ya, karena kondisi, maka tidak ada. Ya mudah-mudahan tahun ini sudah kondisinya kita sudah lebih bisa mengendalikan. Saya kira kita juga bisa ya dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Iktikaf di 10 hari yang terakhir, saya membayangkan betapa hebatnya fisik Rasulullah SAW. Ya, kita yang mencoba untuk iktikaf 3 hari aja sudah terasa ya, lelah begitu. Ya mungkin karena tadi rasa cintanya untuk ihya sunnah itu kurang,
sehingga rasanya bosan dan sebagainya. Ya, kita tidak khusyuk di dalam berzikir, melakukan amalan-amalan sunnah, hingga dilatih untuk melakukan i'tikaf itu di masjid, ya, tafakur din, ya, di masjid bertafakur, baca Al-Quran, ya, kemudian mengikuti kajian, itu rasanya berat banget. Ya, kita pernah mencoba, ya, kita cobakan juga pada karyawan, tak banyak sekali yang baru semalam sudah lepat keluar, gitu ya, nggak kuat gitu. Jadi bagaimana begitu hebatnya fisik Rasul, 10 hari di dalam masjid bertafakur, keluar kecuali hajat yang penting, yang untuk saat di belakang, tidak ketemu istri. Artinya 10 hari kita menahan, walaupun di malam hari boleh, tapi ketika kita mendahulukan, ya, cinta kita kepada Allah, itu semua kita tinggalkan. Dan fisik Rasul luar biasa, ya. Jadi saya juga merasa 3 hari begini rasanya, ya. Bagaimana kalau 10 hari Rasulullah sungguh luar biasa. Dan itu karena apa? Jiwanya sudah betul-betul ingin dekat dengan Allah. Ketika di masjid tafakur itu, ya, sangat dekat dengan Allah sehingga terasa nyaman. Nah, kita nggak pegang HP, ya, 1 jam aja udah kelaparan, apalagi 1 hari. Orang sekarang tidak pegang HP 1 hari aja bingung gitu. Kayak apa, ikan di daratan lepat gitu. Tapi tidak baca Al-Quran 1 hari, 2 hari, 3 hari, nggak pernah menyentuh Al-Quran, nggak pernah merasa gimana nih, saya nggak bisa baca, saya nggak baca Al-Quran 1 hari ini, 2 hari ini, enggak, ya. Tapi nggak pegang HP 1 jam, 2 jam itu udah. Nah, ini kita mengukur diri kita, termasuk saya, gitu ya. Kok ada SMS, kok ada WA. Oke. Jadi mari kita hidupkan sunnah Rasul. Banyak sunnah Rasul. Nah, sunnah Rasul banyak yang sahih, tapi kadang kita banyakkan masalah kita menghidupkan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya. Ya, contoh yang disunahkan setelah sholat apa? Zikir dan doa. Tetapi kebanyakan kita begitu sholat langsung kalau kesana kemari, sampai ke belakang berangkat dilakoni, tapi setelah itu lepat pergi. Ya, kita tidak salah jika habis sholat boleh saja, tetapi yang sunahnya dulu itu diutamakan gitu. Ya, sunahnya zikir, doa malah nggak dilaksanakan, tetapi yang salaman itu merasa lebih hebat, lebih baik, lebih bernilai, lebih berpahala, sampai dilakoni berangkat ke shop yang jauh. Ini kan yang salah. Nah, ihya sunnah, menunjukkan sunnah yang sahih yang jelas, yang dasarnya mari kita biasakan. Berikutnya mengucap salawat dan salam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ya Al-Ahzab 5. Allah dan para malaikat juga berselawat kepada Rasul. Maka ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman juga diperintahkan untuk berselawat. Maka Rasul bersabda, orang yang paling utama kepadaku adalah yang paling banyak salawatnya. Ya. Salawat ya tidak harus diwar-warkan. Kita bersalawat dengan penuh kemaknaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Allahumma ya Allah, ya, semoga tetap terlimpah, ya, keselamatan dan kesejahteraan kepada junjungan kami Nabi Muhammad. Biasakan mulut kita bersolawat. Dan biasakan ketika disebut nama Nabi Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam. Maka kita menjawab dengan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul katakan al-bakhil, mau berbakhil. Mana bakhil? Siapa yang bakhil ke Rasulullah? Al-bakhilu, ya, man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Yaitu barang siapa yang disebutkan namaku, ya, dia mendengar kata Muhammad, tetapi dia tidak bersolawat kepada, itu bakhil. Jadi jangan sampai kita bakhil. Mari kita biasakan bersolawat, ya, setiap saat. Kalau sempat, ya kalau bisa, kalau bisa kita berbanyak salawat kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kelima, menghormati pewaris Rasul. Ya, Rasulullah SAW sudah jauh meninggalkan kita. Ya, hampir 15 tahun yang lalu Rasulullah hidup dan menyebarkan agama Islam. Kita adalah yang meneruskan. Kita mendapatkan ajaran Rasul dari siapa? Dari para ulama. Yang diawali dari para sahabat, tabi'in, sampai pada ulama-ulama. Itu mereka-mereka yang memang mencurahkan hidup dan kehidupannya untuk mengkaji, mempelajari, ya, ajaran Islam untuk disampaikan, untuk didakwahkan kepada kaum muslimin. Ya, maka kita harus berpegang teguh kepada tuntunan hidup kita, Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana kita tahu Al-Quran dan As-Sunnah? Ya, dari para ulama. Maka Al-Quran dan As-Sunnah ini menjadi pedoman hidup kita. Rasul bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadilu abadan, ma tamasaktum bihima, kitaballahi wa sunnata nabiyyi." Jadi aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang tidak akan menyesatkan kamu selamanya, yaitu Kitabullah Al-Qur'anul Karim dan As-Sunnah, Sunnah Nabi. Maka bagaimana kita mendapatkan itu semua? Mesti dari para ulama. Karena ulama itu orang yang sangat dekat kepada Allah dan Rasul. Ya, orang yang sangat dekat kepada Allah dan Rasul. Salah satu bukti kedekatannya karena takutnya kepada Allah dan Rasul. Takut tidak sesuai dengan perintahnya, takut melanggar larangannya. Innama yasallaha min ibadihi adalah sebutnya ya orang yang sangat takut kepada Allah, ya, dari hal-hal apa adalah ulama. Al-ulama para sahabat Nabi, ulama itu adalah pewaris para nabi. Maka kita harus hormat adil kepada para ulama. Tapi tentu kita lihat ulama yang seperti apa. Bukan ulama su, ulama yang samaan qalilan, yang menjual agamanya dengan harta, dengan harta benda yang qalilan dan sedikit. Ya, melabelkan dalil-dalil untuk kepentingan penguasa. Tapi mereka yang berani berkata benar, ulil haq wal qanabur, itu yang menjadi pegangan kita. Ya, kenapa? Orang yang seperti ini tidak takut kepada manusia, kepada penguasa yang baru tidak takut. Dia akan takut kepada Allah, hanya kepada Allah yang takut. Maka ketika dia mengkritisi pemerintah, penguasa, dengan lantang dia berani mengatakan tidak tutup-tutup itu. Salah ya salah, dan memberikan solusi konstruktif. Maka ulama-ulama yang seperti inilah yang menjaga marwah Islam yang perlu kita hormati, kita muliakan. Tapi mereka yang ulama yang melacurkan ilmunya untuk penguasa, ya jangan sampai kita terbawa pada mereka. Yang terakhir, jam 5:45, melanjutkan misi Rasul. Ya, itu ya, setelah kita memiliki ilmu
ilmu ajaran, maka kita wajib untuk menyampaikan, mendakwahkan ajaran itu kepada yang lainnya. Balighu anni walau ayya. Sampaikanlah olehmu, ya, darimu, dari Rasul, walaupun itu satu ayat. Jadi tidak boleh berhenti pada diri kita. Apa yang kita tahu, pahami bahwa ini benar, ya, ada dasarnya, ada dalilnya, sampaikan. Apa yang kita ketahui bahwa itu tidak benar, tidak ada dalilnya, sampaikan. Walaupun, ya, kalau amar ma'ruf itu lebih mudah. Amar ma'ruf itu kan yang mengajak. Ayo, ya, sholat subuh. Tapi nahi munkar itu memang kadang lebih berat. Ketika masyarakat kita melakukan perbuatannya, dia mengaku Islam tetapi tidak sesuai dengan ajaran Islam, kita ingatkan, itu kan resiko dicemooh, resiko dibenci, resiko dijauhi, itu pasti. Apalagi kalau kebiasaan itu sudah mendarah daging dari kebiasaan di masyarakat, berat itu. Makanya di sini adalah qulil haq walau kana, katakanlah, sampaikanlah yang benar walaupun itu terasa berat, terasa pahit gitu. Kita akan menerima pahitnya. Saya kira kita bisa melihat ya, tadi ulama-ulama yang kekeh ya di dalam menyampaikan diri Islam yang benar ya benar ya. Orang kafir ya orang kafir gitu ya. Tetapi dalam pemahaman kita ya, di dalam dunia muamalah kita tidak pernah mengatakan, hei si kafir kesini, enggak. Jadi kafir dari pemahaman keberagaman kita. Jadi ayat itu jelasnya, qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah hai orang-orang kafir. Kok mau diganti? Katakanlah hai orang-orang non-muslim. Enggak pas itu. Itu kan sedang menanamkan akidah ya kepada kita. Tapi ketika bermuamalah kita kan tidak begitu. Kita tetap toleransi. Ya. Lakum di nukum walian. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kalau urusan din kita berhenti di sini. Kalau urusan muamalah, mari kita bersama membangun negeri. Kan begitu. Jadi kita tidak fanatik untuk bermuamalah. Membangun negeri, ayo bareng-bareng. Mencerdaskan bangsa, ayo bareng-bareng. Kan begitu. Tetapi kalau sudah masalah agama, ya ampura gitu. Silakan Anda melakukan agamamu, saya juga tidak akan mengganggu, tapi Anda pun tidak boleh mengganggu urusan agamaku, dan begitu. Inilah akhlak kita kepada Rasulullah. Minimal ada 6 hal yang saya sampaikan, mudah-mudahan menguatkan ya, keyakinan kita untuk senantiasa memperbanyak amalan-amalan yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Billahi fi sabilil haq wasbil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah paham lagi.